꽃이 피었습니다입니다. 무궁화 꽃? 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이에요? 감지되면 탈락입니다. 5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 그럼 시작합니다. Ini adalah alur cerita film Squid Game episode 1. Alur cerita yang menjelaskan tentang game lampu merah dan lampu hijau yang berujung kematian. Tapi sebelum itu ada baiknya kalian mensubscribe dulu channel Zuko Official agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Cerita bermula ketika tokoh utama yaitu Gi-hun menceritakan permainan cumi-cumi di masa kecil. Kemudian beralih ke masa dewasa ketika ia menjadi ayah yang pengangguran untuk seorang putri. Pria kacau ini tinggal bersama ibunya. Di hari ulang tahun anaknya, ia menghabiskan uang ibunya untuk berjudi. Setelah menebak angka pada judi pacu kuda, pria ini memenangkan taruhan cukup besar. Sayangnya Gi-hun berutang lebih banyak kepada rentenir. Dan dalam pengejaran Gi-hun bertabrakan dengan seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah seorang pencopet. Gi-hun tertangkap, dan pada saat mau menyerahkan uang yang dimenangkan dari permainan judi, uangnya hilang. Kemudian Gi-hun sadar kalau semua uang yang baru saja diperolehnya hilang karena pencopet. Karena Gi-hun gak punya uang akibatnya, dia terpaksa menandatangani kontrak dengan rentenir. Rentenir ini memastikan jika uangnya gak akan lunas pada waktu yang tepat, maka Gi-hun harus membayarnya dengan organ tubuhnya. Gi-hun bahkan menandatanganinya dengan sidik jari berdarah. Kemudian Gi-hun makin frustasi ketika tahu bahwa uang ia menangkan dari taruhan pancuan kuda itu sudah dicopet oleh seorang gadis yang ia tabrak ketika melarikan diri. Setelah mengadakan perayaan ulang tahun sederhana untuk anak gadisnya, Gi-hun bertemu dengan seorang pria yang misterius. Pria itu mengajak taruhan dalam permainan sederhana. Aturannya sederhana, jika pria misterius ini kalah, maka pria misterius tersebut harus membayar Gi-hun dengan uang 100.000 won. Dan jika kalah maka Gi-hun harus membayar pria misterius tersebut. Karena jiwa penjudi di dalam diri Gi-hun, Gi-hun mengikuti permainan tersebut. Di permainan pertama Gi-hun kalah. Karena tidak memiliki uang untuk membayarnya, jadi pria misterius tersebut meminta Gi-hun untuk mengganti bayarannya dengan ditampar. Beberapa kali kalah, akhirnya pria tokoh utama kita ini, Seng Gi-hun, menang. Ia diberi hadiah 100.000 won oleh pria misterius. Dan pria misterius itu menawarkan ia ikut permainan lain dengan hadiah lebih besar lagi. Pria itu meninggalkan kartu nama. Sepulang ke rumah, Gi-hun mendapat kabar bahwa mantan istrinya akan pindah ke Amerika. Putri satu-satunya akan dibawa serta. Ibunya menyarankan ia memperjuangkan hak asuh. Tetapi, syarat utama adalah ia harus bekerja dan membuktikan bahwa ia mampu menjadi ayah bagi putrinya. Sebelum tidur, ia terpikir bahwa tawaran untuk ikut permainan adalah solusi bagi masalah yang ia hadapi. Kemudian ia menghubungi pria yang ditemuinya di halte, lalu menyatakan setuju untuk ikut permainan yang ditawarkan. Tak berapa lama, ia dijemput di lokasi yang sudah ditetapkan. Begitu tim penjemput tiba, Gi-hun dibius dan dibawa ke markas penjemput.
Setelah pingsan dengan gas tidur, Gi-hun terbangun dan melihat dirinya sudah berada di sebuah ruangan yang aneh, dipantau oleh banyak orang yang mengenakan jaket berkerudung merah. Ada total 456 kontestan, dan semuanya ada di dalam ruangan aneh ini. Kemudian perkelahian segera pecah antara kontestan 101 dan 67, dengan permasalahan menuduh gadis itu sebagai mata-mata Korea Utara. Gi-hun melompat masuk dan berhasil menghentikan hal-hal yang meningkat, tapi tidak lama. Pintu terbuka, memperlihatkan angka-angka aneh berkerudung ini. Mereka menjelaskan bahwa kelompok tersebut akan berada di sana selama 6 hari, bersaing di 6 pertandingan yang berbeda. Ada banyak uang yang dipertaruhkan dan tampaknya setiap orang di ruangan ini berhutang besar, sama seperti Gi-hun. Jumlah uang sebenarnya masih dirahasiakan tetapi rasanya akan banyak. Setelah menandatangani perjanjian, 456 peserta mengikuti babak pertama. Game ini bernama lampu merah lampu hijau. Pemain harus melewati garis finish dalam waktu 5 menit. Bagi yang terdeteksi bergerak, akan ditembak mati. Para pemain kaget ketika pemain pertama ditembak mati. Mereka masih menganggap permainan ini adalah permainan aman. Sehingga sok begitu tahu bahwa senapan meletus dan menghabisi ratusan pemain. Senjata akan menembak begitu robot boneka pendeteksi gerak membaca gerakan mereka. Jika robot membelakangi pemain, para pemain boleh bergerak maju. Tetapi jika robot menghadap ke depan dan mendeteksi ada gerakan, senapan akan meletus dan menghabisi pemain tersebut. Gerakan ini diikuti nyanyian sang robot perempuan itu. Saat robot bernyanyi, pemain boleh bergerak. Jika robot berhenti bernyanyi, pemain harus ikut berhenti alias tidak bergerak sama sekali. Tokoh utama Gi-hun pun nyaris mati tertembak di detik terakhir. Ia tersandung dan hampir jatuh. Beruntung salah seorang pemain menolongnya. Sehingga Gi-hun tak jatuh dan tetap diam di posisinya. Tepat detik terakhir, Gi-hun berhasil keluar dari garis finish. Ia selamat bersama puluhan pemain yang lain. Saat di garis finish, ia melihat temannya ikut serta dalam permainan berbahaya itu. Sedang pemain yang tak berhasil sampai garis finish di detik terakhir, langsung ditembak mati. Sepanjang permainan berlangsung, bos atau pemilik permainan tampak menonton di ruang yang nyaman berlatar musik jazz. Bos psikopat ini tampak menikmati tiap kematian para pemain. Benar-benar sadis. Dan cerita berakhir di sini, dan akan dilanjutkan di alur cerita Squid Game episode 2. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.